Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang asuransi syariah. Sebelumnya perkenalkan, saya Risanti Amiril Mukminatun Najah, NIM 19050360048. Lalu, apa sih yang dibahas kali ini? Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum asuransi syariah, fungsi dan peranan asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan konvensional, prosedur operasional asuransi syariah, perkembangan asuransi syariah di Indonesia, serta mini research tentang asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama, yaitu pengertian asuransi syariah. Jadi, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Lalu dasar hukum asuransi syariah, yaitu perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan, Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok atau masa depan, dan bertakwalah kepada Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Dan hukum operasional. Yang pertama, Fatwa DSN nomor 21/DSN MUI /10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang keempat, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor Kep/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Fungsi dan peranan asuransi syariah. Peran umum yaitu melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis, dan peran bagi kehidupan. Yang pertama, memutus tali kemiskinan. Yang kedua, mengajarkan setiap orang agar saling tolong-menolong. Yang ketiga, mengajarkan untuk tidak foya-foya. Dan yang keempat, sebagai rasa tanggung jawab sebuah perusahaan pada karyawannya. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam asuransi syariah yang tugasnya yaitu mengawasi produk asuransi syariah dan investasi dana. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas. Lalu dari segi akad, dalam asuransi syariah yaitu menggunakan akad tolong-menolong, sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Lalu, kepemilikan dana. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya memegang amanah untuk mengelola. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul atau premi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya. Lalu, dalam pembiayaan klaim. Dalam asuransi syariah, dari rekening tabaruk atau dana kebajikan, dana peserta yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, yaitu dari rekening perusahaan. Prosedur operasional asuransi syariah. Dalam asuransi syariah dikenal konsep saling menanggung. Ini disebut dengan istilah takaful, yaitu kewajiban untuk tanggung-menanggung antar anggota kelompok. Lalu, akad perusahaan asuransi syariah adalah tolong-menolong. Oleh karena itu, dana tetap menjadi milik perseorangan, perusahaan bersifat sebagai pengelola. Pada praktiknya, seorang anggota yang tertimpa musibah atau kemalangan karena bencana, maka sejumlah uang yang didapatkan adalah hasil kolektif dari dana bersama yang terkumpul. Peserta
peserta adalah tertanggung sekaligus penanggung. Dana yang disetorkan sebagai dana bersama atau takaful, bukan dana, adalah dana yang masuk ke dalam laba perusahaan tetapi bersifat kontribusi peserta. Setiap peserta yang menyetorkan dana diwajibkan untuk menyisihkan sejumlah dana yang disebut tabaruk yang digunakan untuk membantu peserta yang tertimpa kemalangan. Pembayaran, reasuransi, serta seluruh biaya termasuk cadangan teknis telah terbayarkan, peserta masih berhak untuk mendapatkan surplus dari kelebihan dana. Perjanjian asuransi syariah tertuang dalam kontrak yang disebut dengan kontrak wakalah atau perwakilan. Perusahaan asuransi syariah berkewajiban untuk meminjamkan modalnya demi kepraktisan untuk menutup kekurangan. Berikut adalah tabel perkembangan asuransi syariah. Overview aset produktif asuransi syariah per akhir Desember tahun 2016 sampai 2019. Lalu ini adalah profil dan produk dari lembaga asuransi syariah takaful keluarga. Selanjutnya dari lembaga asuransi Allianz Syariah. Dan ini adalah peta persebaran asuransi Allianz Syariah di Indonesia. Lalu profil dan produk dari asuransi Prudential Syariah. Dari asuransi Manulife. Dan dari asuransi Sinarmas Syariah. Waktu pasti berjalan, hidup pasti berputar. Mari gunakan asuransi syariah untuk bekal melanjutkan hidup. Itulah pembahasan mengenai asuransi syariah. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.